Kasus pembunuhan bocah berusia 5 tahun Arumi Putri Awalia oleh remaja berinisial NF kini kembali menguap. Pasalnya pelaku pembunuhan yang masih berstatus siswi pelajar SMP ini mengaku sedang mengandung 3,5 bulan. Ternyata NF adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh dua pamannya dan kekasihnya. Salah satu pelaku kekerasan seksual terhadap NF, yaitu pamannya, bahkan pernah mengancam akan menyebarkan video perkosaan yang dilakukan jika NF melapor. Usai mendapatkan keterangan dari NF, polisi langsung membekuk ketiga pelaku kekerasan seksual itu. Fakta ini baru diketahui belakangan saat polisi sudah menahan dan melakukan penyelidikan kepada NF atas peristiwa pembunuhan yang diperbuatnya. Kalau yang 3 itu dari awal sudah kita proses, tapi yang untuk anak ini memang kita tidak expose karena psikologi dan di bawah umur. Ya. Kisah tragis yang dialami NF pun menarik perhatian psikolog untuk angkat bicara. Zoya Amirin menjelaskan, orang yang mengalami trauma berpotensi membalas dendam di kemudian hari. Kalau misalnya ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia mengalami pelecehan seksual, lalu dia tidak dibela, dia tidak mendapatkan rehabilitasi, dia tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang membuat dia merasa berharga, yang menyembuhkan luka dan traumanya, itu akan mempengaruhi diri si individu ini secara psikologis. Dan kemarahan yang tidak bisa diekspresikan secara adekuat itu bisa mempengaruhi bagaimana dia mensikapi orang lain. Salah satu efek trauma itu adalah membalaskan dendam ini dengan merasa seolah-olah ketika saya membalaskan dendam ini, ketika yang menjahati saya meninggal dunia, atau misalnya saya proyeksikan kesalahan saya pada yang lain, saya tidak akan merasa sesakit ini lagi. Konsep inilah yang sebenarnya banyak terjadi pada mereka yang mengalami trauma. Kasus pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat membuat publik gempar. Pasalnya korban tidak lain adalah teman yang sering bermain bersama pelaku. Ibu korban pembunuhan tak mampu menahan tangis usai jasad buah hatinya dibawa petugas ke kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat. Wanita ini kehilangan putri tercintanya yang tewas secara mengenaskan. Kasus pembunuhan itu terjadi saat pelaku mengajak korban bermain bersama di rumah pelaku ketika rumah dalam keadaan sepi. Pelaku membawa korban ke kamar mandi dan langsung menenggelamkan korban ke dalam bak. Belum juga tewas, pelaku selanjutnya menganiaya korban hingga tidak bernyawa. Setelah tewas, pelaku menaruh korban di dalam sebuah ember pakaian. Dirasa tidak aman, pelaku lalu menggotong jasad korban ke kamarnya di lantai atas, yang kemudian disembunyikan di dalam lemari pakaian. Pagi harinya, pelaku berencana akan membuang jasad korban sambil berangkat ke sekolah. Namun lantaran kebingungan, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Sawah Besar. Bangun tidur, kamar mandi, dia teriak, "Ibu, ada anteran buruan." "Iya, ntar dulu, ibunya dulu." Saya kesini habis buang air. "Rumi mau ini enggak? Mau beli apaan?" "Ntar beli larutan," kata dia bilang. "Ya udah, ntar beli larutan." "Ibu ngojek dulu ya." "Iya." "Jangan keluar, di rumah Ibu Indri aja." "Ah, udah gitu." Tugas identifikasi menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah pelaku. Di dalam rumah, polisi memeriksa kamar mandi tempat nyawa korban dihabisi, hingga lemari pakaian pelaku di lantai atas tempat jasad korban disembunyikan. Petugas menemukan papan tulis untuk pelaku mencurahkan keluh kesahnya dalam bahasa Inggris. Tapi hanya butuh, mungkin anak ini dididik keras nih sama ini. Semua buku-buku itu butuh tuh sih. Sementara di dalam buku didapati coretan gambar hasil karya pelaku, di mana ada gambar seorang wanita terikat tali dengan tulisan "tetap tenang" dalam bahasa Inggris.
kemampuan menggambar si tersangka ini cukup baik, ya, perbandingan dia cukup baik, kemudian bagaimana ungkapan dia, please dad, don't make me mad, dan sebagainya, ungkapan-ungkapan perasaan dia. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa apa yang dilakukan hari ini sudah tergambar. Ini adalah gambar seorang wanita dengan terikat, keep calm and give me torture. Kalau pada saat sudah terjadi trauma yang seperti ini, sudah agak sulit gitu ya memberikan seks edukasi tiba-tiba. Tapi setidak-tidaknya anak bisa direhabilitasi dengan memberikan cara-cara mengekspresikan cinta atau membangun relasi dengan sehat. Sebenarnya cinta itu seperti apa? Cinta itu tidak memberikan pain gitu ya, tidak memberikan rasa sakit, atau cinta itu tidak membunuh orang lain gitu ya. Hal-hal yang dilakukan itu adalah tidak biasa. Yang kita harus lihat mungkin tidak biasa menurut kita gitu, tapi anak ini karena dibesarkan dengan rasa sakit, buat dia itu adalah cara dan satu-satunya hal yang dia ketahui mengenai cara berelasi, berinteraksi dengan orang lain. Meski dikenal sebagai pribadi pendiam, namun pelaku NF merupakan siswa yang pintar dan berprestasi. Selain beberapa kali menjadi juara kelas, pelaku juga mahir menggambar dan pernah menyabet juara 1 turnamen tenis meja tingkat sekolah menengah pertama.